Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Bedrul, Pak. Bedrul. Oh, Bedrul. Ya. Monggo, Nah Bedrul dipimpin doanya bersama-sama. Baik, Bapak. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu biar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membuahkan kemanfaatan dan bisa mendapat pahala dari Allah. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Guru. Ya, sudah ya. Sudah. Baik. Sudah, Pak. Baik. Hari ini semuanya masuk ya. Ada yang absen hari ini? Badrul ada? Nggak ada, Pak Guru. Masuk semuanya. Oh, alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya bertanya dulu, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak Guru. Ya, bagus. Kalau sudah siap, biar pelajaran kita nanti fokus ya. Sudah kelasnya sudah dibersihkan ya, sudah rapi ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya bagus, berarti yang tiket sudah menanukan tugasnya. Baik, pembelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada hari akhir. Kompetensi dasarnya ini memahami pengertian beriman pada hari akhir, dalil, buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian nanti indikatornya meyakini akan adanya hari akhir, kemudian menyebutkan tanda-tanda hari akhir, kemudian menyebutkan dalil tentang beriman kepada hari akhir, menyebutkan hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk tujuan pembelajarannya, Bapak menginginkan nanti kalian dapat menguraikan pengertian beriman kepada hari akhir. Kemudian di akhir juga kalian bisa menyebutkan tanda-tanda hari akhir, bisa menyebutkan nama-nama setelah hari akhir, serta menyebutkan hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir. Baik, sekarang kita bagi kelompok ya. Siap, Pak Guru. Berhitung. Ya, berhitung. Kalian berhitung mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. 1. Nomor 1 itu sesuai dengan nomor 1. 1. Bedrul, betul mau jadi yakin. Tidak kelihatan. 1. 2, Pak. 2, Pak. Ya, terus? 3, Pak. Ya, betul. 4. Terus? 5. Ya. 6. Ya. 7, Pak. Ya. Terus? Udah hadir ini yang catatan? Mukamalan. Ke kamar mandi, Pak. Ke kamar mandi ya, Pak? Ya, ini sesuai dengan nomor duduknya ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik. Nah,
Nah, ini tadi yang kelompok ganjil ini ada di kelompok 1, yang kelompok genap ada di kelompok 2 ya. Di kelompok 1 nanti sesuai dengan urutan ganjilnya barusan ada Badrul, ada Nasim, ada Yuyun, ada Dawang. Yang kelompok 2 ada Agus, ada Mahmudah, ada Zubaidah, ada Mukamalah. Baik, coba kalian ini Pak Guru punya gambar di sini. Ya, ada gambar. Kelompok 1, kelompok 2 diamati ya. Oh iya, kelompok 1 ini ketua kelompoknya siapa? Pak Badrul, Pak. Betul, Pak. Batrul. Betul, Pak. Juara Pak. Ya. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Agus, Pak. Bagus, Pak. Kian-kian, Pak. Ini diamati ya. Gambar ini. Saya kasih waktu, Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk mengamati. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah diamati, Pak. Pak. Baik. Nah, setelah kalian amati gambar yang barusan, coba kalian visualkan atau ceritakan gambar di atas di dalam masing-masing kelompok ya. Baik, coba kelompok 1 sesuai dengan hasil visual kalian. Betul. Diceritakan. Iya, itu ada mobil melintas, pecah Pak Guru. Ya. Terus selanjutnya lanjutkan betul apa lagi itu? Tsunami. Yang itu mana Pak kayaknya. Guru? Iya, semuanya itu di Oh, visualkan. semuanya. Iya. Kemudian Kira-kira gambar itu apa itu? ada kayak tsunami Pak Guru. Ya, terus Setelah kayak ada tempat habis terkena musibah ya, atau terkena bom itu kayaknya. ya. Terus gambar Kemudian yang terakhir Wah, Rozi. Teroris. itu kayaknya ibu itu kena, ada ibu-ibu yang lagi merenungkan tempatnya yang kena bencana alam kayaknya. Ya, bagus, bagus. Sekarang untuk kelompok 2 gimana? Komentarnya Agus, Pak. Agus, monggo. Nah, Agus. Anu Pak, ya Pak. Untuk gambar 1 itu mobilnya nggak bisa lewat karena ada retakan dari jalan. Ya, Retakan dari jalan itu mungkin diakibatkan gempa bumi, Pak. ya. Terus Untuk gambar 2 itu air laut yang sangat tinggi. Kalau tidak salah itu tsunami, Pak. Pernah Oh, terjadi ya. di Aceh itu, Pak. Tsunaminya sangat dahsyat yang saya baca, Pak. Iya, iya. Terus Gambar 3 seperti kata kata Bedrul tadi, Pak. Itu kayaknya habis dibom itu, Pak. Bangunannya runtuh itu, Pak. ya, bagus. Kayak di apa itu namanya, di mana itu ya, di Bali Pak, yang dibom Di Bali, sama ya. Rosi Pak. Ya, gambar 4 itu gambar ibu termenung Pak. Itu mungkin sedih Pak karena rumahnya berantakan, kena puting beliung Pak. Ya, Puting beliung, rumahnya itu jatuh semua Pak. Iya, iya, iya. Ya, sudah ya. Ya Pak, Nah, sudah. Sudah, Pak. Baik, betul. Cuman gambar ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah ini, karena pembelajaran kita materinya iman kepada hari akhir atau hari kiamat.
Nah, Bapak akan menjelaskan tentang yang berhubungan dengan gambar tersebut, yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat. Pengertian dari iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Orang yang tidak percaya kepada hari akhir ini disebut dengan kafir. Terus malaikat yang meniup sangkakala pada hari kiamat adalah malaikat Israfil. Ini pengertian secara singkatnya. Baik, anak-anak. Nah, hari akhir atau kiamat di dalam Al-Quran ini dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, kiamat sugro. Apa kiamat sugro itu? Kiamat Kiamat kecil. Kiamat kecil. kecil, bagus. Ada yang tahu kiamat kecil itu seperti apa? Seperti bencana alam, Gempa bumi. Pak. Alam, Pak. Puting beliung. Oh, sudah pinter-pinter semua. Ya. Nah, yang kedua ada kiamat kubro. Ya, ada tahu yang artinya kiamat kubro? Kiamat besar. Sudah, Pak. Besar, Pak. Kiamat besar. Ya, contohnya seperti apa kiamat besar itu? Belum ada contohnya, Pak. Alam, Hari Pak. kiamat, Pak. Nggak ada contohnya. Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, contohnya ini seperti ini, hancurnya seluruh alam. Nah, baik, kita akan menjelaskan secara, Pak Guru akan menjelaskan secara rinci ya. Kiamat sugro atau kiamat kecil menurut bahasa atau kerusakan bagi setiap makhluk hidup, dan menurut istilah adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Di kematian atau kerusakan yang datang pada kita, baik itu musibah, bencana alam, itu termasuk dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-185. Coba Nasim dibacakan, itu Arabnya. Ya, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Shadaqallahul azim. Coba Dawam, artinya dibacakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Sudah, Pak. Ya, bagus. Nah, jadi setiap yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ini akan merasakan kematian semuanya. Ya. Ini termasuk dari kiamat kecil. Nah, tanda-tandanya bagaimana kiamat kecil? Yang pertama, ya, manusia nanti kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ilmu agama tidak dianggap penting lagi, anak-anak. Ilmu agama ini cuman dianggap sebagai tidak penting menurut kalian, kita semuanya. Yang selanjutnya, zina mulai merajalela di mana-mana. Kemudian seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Tanda yang terakhir, tanda kiamat kecil, manusia ini akan bermegah-megahan dan akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Nah, di sini ada ayatnya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Nah, Badrul dibacakan, nah, Badrul. Baik, Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nufiya fis suri fasa'iku man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Nah, terima kasih. Yuyun, dibacakan artinya Yuyun. Siapa? Artinya, sangkakala pun ditiup, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian, ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari tidurnya dan menunggu keputusan Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Nah, bagus. Jadi kiamat kubro atau kiamat besar ini merupakan kiamat yang sesungguhnya anak-anak. Kiamat di mana bumi dan isinya ini akan hancur lebur. Jadi manusia pada waktu itu akan kebingungan. Ya, jadi tidak bisa memikirkan orang lain, sudah memikirkan dirinya sendiri supaya selamat dari kiamat besar tersebut. Nah, di sini ada tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, nanti ketika kiamat besar, ini terbelahnya bulan akan terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian tanda-tanda yang kedua, matahari terbit dari barat. Yang awalnya terbit dari timur nanti akan terbit dari barat. Yang ketiga, keluarnya dukhon atau asap dari langit. Ya. Kemudian akan sering terjadi gempa bumi. Selanjutnya, keluarnya hewan dari perut bumi. Yang tanda-tanda yang terakhir, keluarnya api dari dasar bumi. Nah, anak-anak sekalian, halo? Iya Pak Guru. Pak Guru. Ya, Pak. Tegang, Pak. Ikut tegang. Ikut Membayangkan Takut, Pak. kiamat, Pak. Takut, Pak. apa ya? Takut kiamat ya? Iya, Pak. Takut, Pak. Iya. Baik. Ya, nama-nama setelah kiamat yang berhubungan dengan hari akhir. Ada Yaumul Barzah. Ada yang tahu Yaumul Barzah? Enggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, Yaumul Barzah itu kubur atau alam kubur. Alam pemisah antara Kuburan, alam Pak. dunia dan alam akhirat. Jadi pemisah antara alam dunia dan akhirat dinamakan alam barzakh, alam kubur. Iya, Agus, kuburan. Ya. Kuburan. Yang kedua, Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburan itu. Kemudian yang selanjutnya Yaumul Mahsyar atau padang mahsyar. Yang selanjutnya Yaumul Mizan, maksudnya atau hari timbangan, ya, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk. Kemudian manusia akan melalui Shiratul Mustaqim atau jembatan yang lurus. Yang terakhir ini manusia akan melalui surga atau neraka. Untuk penjelasannya mungkin ini akan dijelaskan pada minggu depan ya, yang nama-nama setelah hari akhir. Dari sini kalian paham semuanya ya? Paham Pak Guru. Ada yang ditanyakan? Gak ada Pak Guru. Mbak Agus kok minum itu? Agus kok minum itu? Agus ini kalau bilang tidak boleh minum, Agus. Arjeng, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini hikmah beriman pada hari akhir. Jadi kalian kalau beriman pada hari akhir, ada manfaat atau hikmahnya. Yang pertama, mendorong umat muslim memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Yang kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang ketiga,
mendorong untuk menghindari perbuatan buruk, contohnya mencontek, ya, kemudian mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya hikmahnya ini hidup tidak bermegah-megahan serta tidak dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh Allah oleh orang lain. Yang selanjutnya menenteramkan batin, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Itu hikmahnya. Paham ya semuanya ya? Iya, Pak. Paham Pak Guru. Ya, baik. Kalau sudah paham, untuk pelajaran kali ini saya akhiri ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Pak Duradi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terakhir, ini Bapak, terakhir nanti kalian buat peta konsep tentang beriman kepada hari akhir, kemudian mengerjakan LKPD ya. Baik Pak Guru. Ya, terima kasih. Pak Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komentar dalam keseluruhan saja. Ini sudah bagus dari awal sampai akhir. Dan pastinya ada catatan dari saya, Pak. Yang satu itu ketika PPT ini ditampilkan, ini KIKD-nya itu tidak lebih baik, gak usah diikutkan di PPT, Pak. KIKD-nya kita langsung ke tujuan saja. Terus untuk yang kedua, ini masalah waktu. Memang waktu kita jatah 15 menit, tetapi karena materi tugas iman kepada hari akhir itu sangat banyak, mungkin lebih efektif kalau diajarkan langsung di kelas. Sudah, itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Agus. Ya, silakan. Berikutnya Bu Mahmuda ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya Pak Fatoni tadi sudah bagus. Materinya sudah lengkap. Cuman ada beberapa yang ada dalam catatan saya. Ini salah satunya dalam menampilkan materi itu menurut saya kurangnya gambar. Ketika tadi ditampilkan jelasan tanda-tanda kiamat, itu lebih banyak ke ceramah. Jadi anak-anak itu terlihat seperti penasaran, seperti apa bentuknya. Nah, menurut saya itu kurangnya gambar, kurangnya konten seperti itu. Terus dalam penguasaan kelas juga sudah bagus. Cuman tadi di akhir untuk kesimpulannya juga tidak ada. Dan doa juga sepertinya juga tidak ada. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya Ibu siapa ya? Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya catatan yang ada di saya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Pak Agus sama Bu Mahmuda. Cuma ada beberapa yang berbeda. Misalnya tadi
Pak Fatoni lupa tentang menumbuhkan sikap nasionalisme pada siswa. Misalnya menyanyikan lagu kebangsaan itu belum ada. Kemudian untuk KI, KD sama seperti disampaikan Pak Agus tadi, mungkin tidak usah disampaikan pada siswa karena seperti yang disampaikan Bu Erwin tadi, siswa tidak akan mengerti dengan KI, KD. Jadi lebih baik tujuan pembelajarannya saja. Kemudian selanjutnya tadi juga lupa mengingatkan pelajaran yang sudah pernah disampaikan. Sepertinya juga lupa. Dan yang terakhir adalah Pelajaran pertama Bu itu Bu. Persepsi. iya, persepsinya. Kan Iya. materi awal itu Bu. Materi awal. Materi awal. Sudah tadi ya Pak. Saya berarti Bukan. ya. Kemudian Maksudnya doa gak usah penutupnya yang belum ada. Enggak, ini materi ya. awal di Oh, bab pertama ya Pak. Satu. iya. Oh iya. Maaf Pak. Iya Pak. Demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa semuanya. Pak Fatoni tadi ada tugas ya di terakhir tuh ya. Iya, Bapak. Dan disuruh membuat peta konsep. Kita lihat tugasnya. Kelas berapa nih Pak Agus? Pak Fatoni? Kelas 9 MTS, Bapak. Oh, bisa ya kira-kira membuat peta konsepnya? Saya kira bisa, Pak, karena ada buku paletnya biasanya. Memang ya, ada di LKPD tugas membuat peta konsep gitu ya. Ada ya. Ada. Saya kadang-kadang ya peta konsep itu mungkin berbeda ya. Jangankan anak kelas berapa? Anak SMP ya. Guru juga kadang-kadang susah untuk membuat Bingung, Pak. Seperti di dalaman materi kemarin itu ya, membuat peta konsepnya. Saya lihat peta konsepnya itu struktur teman-teman itu. Padahal yang namanya peta konsep itu alur ya. Jadi menggambarkan perjalanan. Jadi misalkan Pak Agus mau ke Jember dari Bangkalan ya. Dari Bangkalan untuk ke Jember lewat Surabaya dulu, naik kereta atau naik bis misalkan gitu ya. Kemudian dari Surabaya ke Probolinggo. Terus dari Probolinggo bisa motor lewat Bondowoso, bisa lewat Lumajang kan begitu ya. Yang mengantarkan ke tujuan sebenarnya itu peta konsep ya. Mohon maaf saya ingat lagi sama peta konsep yang dibuat oleh teman-teman peserta PPG. Jadi banyak yang struktur, tentunya berbeda antara peta konsep dan struktur. Nah, peta konsep yang di sini kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Apa? Jangan-jangan struktur ya. Soalnya dua hal yang berbeda. Saya barangkali ya saya mau tanya juga Bu Erwin mungkin ya. Ya silakan Bu Erwin dikomentari. Selesaikan dulu Bapak. Kok langsung tak apa Bapak dulu. Saya nggak usah nggak paham sudah. Ya. Ya, ingat peta konsep tugas kemarin di sini ada tugas peta konsep lah, kira-kira begitu ya. Ya kemudian ini Pak Tony nampaknya muridnya apa ya, kurang bersemangat ya muridnya, barusan saya lihat itu ya. saya lihat kurang bersemangat nampaknya.
atau faktor apa kira-kira? Faktor pembukaannya atau apanya begitu ya? Karena kalau saya sendiri materinya karena banyak Bapak, jadi agak mikir ngebut, takut dikomentari waktu ini Bapak. Enggak, terima kasih. Langsung ke Pak Wiwin. Aku. Bentar. Sebenarnya semua sudah hampir dikomentari sama Bapak Ibu ya. Jadi hampir yang saya mau komentari, kesimpulan nggak ada, sudah disampaikan. Terus tadi saya gini, setelah salam, mungkin Pak Fatoni lupa ya, jadi karena takut terburu-buru, setelah salam baru menyelesaikan, baru mengirimkan menyuruh anak-anak melaksanakan peta konsep dan gitu. Sebenarnya tugas akhir itu kan dilaksanakan setelah adanya kesimpulan, baru tugas akhir, baru doa kan. Iya. Terus tidak tahu kok kelasnya itu rasanya hening sekali gitu. Pak Fatoni bilang karena terlalu banyak materi. Sebenarnya masih banyak yang belum tersampaikan kalau lihat dari RPP-nya di sini. Makanya takutnya nanti ketika penilai UKIM itu juga penilainya itu yang memang idealis, takutnya lihat RPP juga lihat ketika menilai video pembelajaran juga melihat RPP-nya. Jadi berkali-kali saya tekankan kepada Bapak Ibu, yang kita tulislah yang kita laksanakan. Jadi nanti mohon diperbaiki lagi, tidak apa-apa untuk RPP ini sementara. Jadi nanti diperbaiki lagi. Ini di RPP yang anak-anak disuruh meresum juga tidak ada, kan ngeten. Padahal di RPP ada tulisan resum. Mungkin tadi Pak Fatoni terlalu banyak menjelaskan. Akhirnya seperti kemarin itu loh, Bu Mala lah. Kan kita itu peer teaching, Pak, praktek yang hanya dengan waktu 15 menit gimana bisa tercapai semua. Mungkin ini untuk perbaikan yang berikutnya. Jadi kayak Bu Mala kemarin kan, marilah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah, terima kasih. Kan gitu aja. Intinya kayak kita lagi gladi bersih itu, pre-memory gitu. Jadi semua yang ada itu kalau kita ikuti semua langkah-langkahnya tidak cukup 30 menit karena pembelajaran itu kan 2 kali 35 menit. Apalagi kita